Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa Surgawi, Engkau melihat akan segala pergumulan hidup yang hari ini sedang kami pikul. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti. Ada banyak hal yang kami sulit menghadapi, bahkan kami merasa diri kami tidak mampu mengatasi ini semua. Pada pagi ini, ya Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu melalui pemberitaan firman-Mu, dan biarlah roh Tuhan yang bekerja melalui hamba-Mu, dan setiap kami mendapatkan firman Tuhan yang menjadi suluh dan pelita yang menguatkan jalan hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini firman Tuhan kita akan ambil dari Ayub 42 ayat 5 dan ke-6. Ayub 42 ayat 5 dan ke-6, demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sampai demikian saudaraku firman Tuhan yang kita dengar. Berbahagialah setiap saudara yang telah mendengar dan melakukannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di manakah Allah ketika berbagai permasalahan dalam hidup kita melanda hidup kita? Ada kalanya kita merasakan seolah-olah Allah berdiam diri, dan cetusan hati kita mengatakan secara jujur, sampai kapan aku menunggu Engkau bertindak, ya Tuhan? Apakah Engkau berubah sikap, dahulu baik, sekarang diam, dan besok aku tidak tahu apalagi sikap-Mu yang berikutnya? Saudaraku, apakah masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita? Masalah-masalah dalam hidup kita sangat kompleks, bukan? Silih berganti tak kunjung henti. Yang satu selesai, yang lain datang. Bahkan yang satu belum selesai, beberapa masalah sudah berdatangan melanda kita. Mulai daripada masalah yang ada dalam diri kita, yang tersimpan dalam hati kita, yang kita berbicara dengan orang yang paling dekat pun kita tidak mampu, karena kita khawatir orang yang paling dekat pun salah paham dengan diri kita. Saudaraku, setiap kita menghadapi suatu realitas hidup yang berbeda dengan apa yang kita harapkan, berbeda dengan apa yang kita impikan, dan sebagian besar kenyataan hidup kita adalah kenyataan yang sangat berbeda dengan apa yang kita harapkan, bukan? Ada kalanya masalah itu terpaksa kita hadapi seorang diri. Tidak ada seorang pun yang dapat mengerti dengan kita. Ketika kita mencoba mencurahkan keluh kesah kita dengan orang yang paling dekat pun, ada kalanya malah kita disalahpahami, bukan? Masalah juga bisa muncul antara diri kita dengan orang yang paling dekat dengan kita. Entah itu pasangan hidup, entah itu anak-anak atau orang tua. Sehingga permasalahan itu muncul dari hari lepas hari, yang menjadi suatu akumulasi menahun, dan kita merasakan lelah dalam hidup ini dengan keberadaan permasalahan yang kerap kali melanda kita. Juga masalah bisa terjadi antara diri kita dengan orang di sekitar kita, yang mereka tidak pernah memahami akan siapa diri kita. Kita pun sulit untuk masuk dalam komunitas orang banyak di sekitar kita itu. Sehingga kita merasakan tidak ada orang yang paham dengan diri kita. Saudaraku, itulah pergumulan hidup saudara dan saya. Bahkan ada kalanya kalau kita mau jujur, belajar dari kehidupan diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita, pergumulan hidup itu tetap terjadi sampai seseorang meninggalkan dunia ini. Masalah itu tetap eksis. Saudaraku, pada hari ini bagaimanakah seharusnya saudara dan saya melihat akan hidup ini? Jika Allah mengizinkan berbagai masalah dalam hidup saudara dan saya terjadi,
Kita orang yang beriman, tetapi kita yakin Allah punya tujuan dalam kedaulatannya. Agar ketika masalah-masalah itu terjadi, kita lebih mengenal, lebih dekat dengan kedaulatan Tuhan, dan lebih mengerti apa yang maksud rencana Tuhan itu. Ada seorang yang bernama Fanny Crosby, seorang yang hidup di antara tahun 1820 sampai 1915. Fanny Crosby ini seorang yang menuliskan lagu-lagu yang liriknya lebih banyak berbicara tentang kebaikan Tuhan. Salah satu lagu yang paling saya hafal, yang paling saya kenal, adalah lagu All the Way My Savior Leads Me. What have I asked to be? Can I doubt His faithful mercies? Lagu ini diterjemahkan dalam Kidung Jemaat 408. Kira-kira lagu ini berkata, di jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Fanny Crosby seorang yang terlahir buta. Dia tidak mampu membedakan antara terang dan gelap. Ia tidak pernah menikmati indahnya alam dengan mata jasmaninya. Meskipun setiap hari dia merasakan mendengar burung yang berkicau di sekitar rumahnya. Saudaraku yang terkasih, mata jasmani Fanny Crosby, dia buta, dia tidak mampu melihat, tetapi mata rohaninya mampu melihat berbagai kebaikan Allah, dan itu tercermin melalui lagu-lagu yang dikarangnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kerap kali bukan? Mata jasmani kita mampu melihat, dan kerap kali mata rohani kita buta. Kita tidak mampu melihat kebaikan Tuhan, sehingga hidup kita kehilangan damai, kehilangan sukacita, bahkan kita tenggelam di dalam berbagai keputusasaan ketika kita menghadapi kerasnya hidup ini. Hari ini saudaraku, mari kita belajar dari Ayub. Ayub menurut catatan Alkitab, seorang beriman yang diizinkan memiliki berbagai kekayaan. Dia juga memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Memiliki aset yang luar biasa pada konteks zamannya. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan pegawai-pegawai atau budak-budak pada zaman itu yang jumlahnya sangat banyak. Tetapi saudara, dalam seizin Tuhan, semua yang dimiliki Ayub lenyap dalam waktu yang singkat. Ketika orang-orang Kasdim dan orang Sheba datang merampok, membunuh semua anak-anaknya, dan kemudian merampas semua yang dimilikinya. Ayub sekarang tidak punya apa-apa. Dia kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Dia kehilangan segala sesuatu yang dianggap paling berharga dalam kehidupannya. Saudaraku, apakah penderitaan Ayub berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Masih ada babak yang kedua. Ayub mengalami sakit kulit yang sangat menjijikkan dan keluar bau busuk melalui kulitnya. Sehingga Ayub dijauhi orang dan orang semua menutup dari mulut dan menutup hidungnya, karena orang merasa jijik dekat dengan Ayub. Ayub hidup setiap hari mencium bau busuk yang keluar dari kulitnya.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat-saat yang kritis ini, catatan Alkitab mencatat apa adanya. Justru orang yang terdekat, yaitu istrinya, mengajak Ayub, "Masihkah engkau melihat kebaikan Tuhan?" Istrinya membujuk Ayub supaya mengutuki Allah, "Jangan lagi engkau ikut Tuhan." Tetapi Ayub dengan tegas, dan saya yakin Ayub sedih, karena orang yang terdekat pun salah paham dengan apa yang terjadi. Ayub menurut catatan Alkitab berkata, "Engkau berbicara seperti perempuan yang gila, bukan?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub sedang memikul beban hidup sendirian tanpa ada orang yang mengerti apa yang sedang terjadi pada dirinya. Ayub tidak tahu berapa lama masalah ini harus terjadi, dan kapan masalah ini selesai dan dia mendapatkan pemulihan. Pada saat itu Ayub tidak tahu sama sekali. Dia menghadapi masa-masa yang terberat. Pada saat itulah saudara, datanglah beberapa sahabatnya, yaitu Elifas, Bilda, Sofar, dan Elihu. Sebagai kaum sahabat Ayub, berupaya untuk menguatkan Ayub untuk kuat menghadapi segalanya. Orang yang pertama bernama Elifas. Elifas kalau kita konversikan zaman ini, pemahamannya terhadap Tuhan dan gaya hidupnya dikaitkan dengan pemahaman terhadap Allah adalah gaya yang eksistensialis. Elifas berkata kepada Ayub, "Kalau Tuhan yang melukai engkau, maka suatu kali Tuhan akan membebat luka-lukamu." Ayub menjawab, dalam pemahaman Ayub selama ini mengikut Tuhan, bahwa Allah tidak pernah berubah-ubah sikap dalam kehidupannya. Ayub mengajak Elifas untuk melihat rencana Tuhan yang tidak bisa dilihat secara sepenggal demi sepenggal. Dan rencana Tuhan harus dilihat secara integritas, secara utuh, bahwa Allah itu tetap baik, dahulu, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Pada hari ini saudara, bagaimanakah kita memahami akan Allah ketika kita kaitkan dengan pergumulan hidup kita? Ketika kita mengalami hal-hal yang berat, ketika kita coba kaitkan dengan pemahaman kita terhadap rencana Tuhan atas diri kita, ketika pemahaman kita sepenggal, tidaklah utuh, maka kita akan salah mengerti dengan kebaikan dan kasih sayang Allah. Tuhan tidak pernah berubah-ubah sikap. Tuhan menyatakan rencananya kepada saudara dan saya dalam pergumulan demi pergumulan, lembar demi lembar kehidupan, ibarat sebuah buku yang tidak bisa dilihat sebagian bab saja, yang harus dilihat secara utuh. Dan di sanalah kita akan melihat Tuhan tetap baik, dahulu, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Kemudian datanglah Bilda, sahabat yang kedua. Bilda ini seorang yang taat dengan aturan. Dalam sudut pandang Bilda mengajak Ayub melihat dirinya, apa yang sedang dialaminya. Dan Bilda berkata, "Semua yang terjadi Ayub, pasti karena engkau melakukan pelanggaran hukum terhadap Allah, dan engkau telah terlalu banyak berbuat salah, melanggar akan hukum-hukum atau ketetapan Tuhan. Apa salahmu Ayub? Akuilah. Oleh sebab itu Tuhan akan menarik keputusan hukumannya atas kamu." Ayub menjawab dalam jawaban yang lahir dari apa yang dialami. Dikatakan tidak ada seorang pun yang layak di depan Yang Maha Kudus. Namun kasih dan pengampunannya lebih besar daripada kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kehidupannya. Ayub hidup transparan di hadapan Tuhan. Ayub selalu memberikan korban bakaran kepada Tuhan
untuk meminta pengampunan dan kasih setelah anak-anaknya mengadakan pesta pora. Karena Ayub berkata dalam hatinya, kalau andai kata mereka telah melakukan dosa, aku mohon kasih dan anugerah Allah itu memberikan pengampunan kepada keluargaku. Karena Ayub melihat Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah adalah Allah yang maha kudus, yang tidak ada seorang pun yang layak, yang muncul dari dalam dirinya di hadapan kekudusan Allah. Tanpa kasih dan anugerah Allah, Ayub tahu dirinya tidak layak. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Bilda memahami pelanggaran-pelanggaran Ayub, tetapi Bilda tidak memahami bagaimana Allah yang penuh dengan anugerah, kasih, dan pengampunan. Ayub menjawab, aku lahir bukan tanpa cacat celah. Aku lahir penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, kelemahan. Tetapi anugerah Allah lebih daripada itu. Saudaraku, bagaimanakah pemahaman kita hari ini? Adakah kita hidup di tengah situasi, perasaan yang selalu kita hidup dikejar dengan masa-masa rasa-rasa bersalah yang menghantui kita? Kita telah melakukan pelanggaran sehingga Tuhan itu memalingkan muka, sudah tidak mau lagi peduli, mengasihi, mengampuni kita lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jangan kita hidup secara legalis, mengukur diri kita dengan ukuran yang membuat kita kehilangan kasih dan sukacita itu. Saudaraku yang terkasih, anugerah Allah lebih besar dari masalah hidup kita. Anugerah Allah lebih besar dari patokan-patokan yang kita buat sendiri, yang membuat kita tenggelam di dalam rasa bersalah itu. Yang ketiga, saudaraku, datanglah shofar yang memiliki hidup dalam pietisme semu, kesalehan semu, yang berkata kepada Ayub dan menyimpulkan apa yang terjadi dalam hidup Ayub. Ayub, engkau pasti hidup tercemar oleh kefasikan duniawi. Oleh sebab itu seharusnya Ayub merayu Allah, supaya dengan kesalehan yang ditunjukkan, Allah merubah sikapnya. Shofar ingin menasihati Ayub supaya memberikan suatu balance antara kecemaran yang terjadi dalam kehidupannya oleh karena dosa itu. Balance itu dilakukan dengan berbagai bentuk kesalehan supaya menjadi seimbang, dan disitulah Tuhan merubah sikap atas Ayub. Tetapi Ayub memahami Allah tidak sama dengan pemahaman daripada shofar tentang Allah. Ayub menjawab, Allah bertindak bukan karena sebab akibat, namun Allah bertindak dalam kedaulatan rencananya, meskipun sulit dipahami oleh Ayub. Tetapi Ayub mengerti dan yakin Tuhan tidak pernah salah menyatakan kedaulatannya, menyatakan apa yang baik bagi dirinya, termasuk melalui penderitaan yang sedang dia hadapi. Dari ketiga sahabat ini sebetulnya hati Ayub begitu kesal. Nasihat ketiga sahabatnya ini malah membingungkan dirinya untuk mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya. Sehingga Ayub dengan tegas, engkau bukanlah penghibur yang membuat aku mengenal siapakah Allah yang sejati itu. Kemudian datanglah Elihu, yang lebih banyak diam dan mendengar daripada berbicara. Elihu tidak berdebat, tapi berusaha mengerti akan jalan Allah yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Saudaraku, dari ayat yang kita baca, dikatakan dengan jelas, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dari apa yang diceritakan orang lain tentang engkau ya Tuhan. Tetapi setelah aku mengalami ini semua, mataku sendiri memandang engkau. Ayub belajar banyak
daripada penderitaan hidup yang diizinkan Allah, yang membuat Ayub lebih mengenal Allah melalui semuanya itu. Saudaraku yang terkasih, hidup beriman yang nyata bukan sekedar ritual ibadah yang tekun kita jalani, tapi berjuang untuk hidup dalam rencananya yang dinyatakan selangkah demi selangkah, sehari lepas sehari, melalui berbagai suka duka kehidupan ini. Saudaraku, ibarat saat hujan, kita sedang memakai payung, dan ketika kita memakai payung, payung itu tidak akan pernah menghentikan hujan. Namun saudara, payung itu membuat kita mampu bertahan menghadapi hujan sampai hujan itu reda. Demikianlah saudaraku, ketika kita hidup di dalam iman, mengikuti jalannya, melihat kebaikan dan kasih sayang Tuhan melalui berbagai dimensi kehidupan yang hari ini sedang kita pergumulkan. Ingatlah Paulus berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Marilah saudara, kita melihat hidup ini belajar dari Ayub. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah dalam kedaulatannya mengizinkan segala pergumulan hidup yang sedang saudara dan saya alami. Biarlah kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengundang dengan penuh kasih dan berkata kepada saudara dan saya, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu akan pergumulan hidup kami, dan hari ini dengan ketenangan hati kami berseru, merendahkan hati, dan meminta tolong kepadamu. Tuhan, ini aku yang tidak berdaya dan tidak mampu. Ada banyak masalah yang belum selesai dalam kehidupanku. Tetapi ya Tuhan, aku berseru pada hari ini, supaya Engkau memberikan jamahan dalam kehidupanku, dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan, yang mendengarkan dan melihat siaran ini, supaya kekuatan dan kelegaan daripada Tuhan itu membuat kami semua sanggup memikul beban hidup ini. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.